Sebenarnya apa ada biaya untuk rapid test maupun swab ini, Dok? Untuk pelaksanaan kedua tes itu tanpa biaya ya, seperti kita ketahui seluruh pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit COVID-19 ini ditanggung oleh negara. Ketika ada masyarakat yang memang tidak berpotensi terkena virus COVID-19 ini, apakah memang bisa memeriksakan dirinya dengan cara rapid test tersebut, dokter? Kita melakukan rapid test secara selektif banget. Ya. Okay. Jadi yang pertama adalah pasien-pasien PDP, ya. Kedua adalah petugas medis, atau yang kedua adalah kontak dari penderita konfirmasi positif, dan baru kemudian petugas medis. Bagi para pemudik, apakah ada program isolasi mandiri? Saat ini pemerintah desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi sudah menyediakan paling tidak 2 rumah karantina desa istilahnya ya. Ada yang menyebut rumah isolasi desa, ada yang menyebut rumah singgah, ya, tapi pada hakikatnya itu sama. Itu disediakan bagi mereka yang datang dari daerah terjangkit, baik itu dalam rangka mudik atau yang lainnya, dan kemudian mereka hadir di Banyuwangi. Kepada mereka lah kita silakan untuk menghuni dulu rumah karantina desa sebagai bagian dari pengeterapan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini ditujukan kepada misalkan mereka anggota keluarga yang datang dari luar kota, daerah terjangkit, kemudian pulang ke Banyuwangi dan kondisi rumahnya tidak memungkinkan, misalkan luasannya sempit dan itu sama sekali tidak mendukung upaya atau prinsip-prinsip physical distancing, maka bagi mereka ini bisa menghuni rumah karantina desa. Mengenai video yang beredar tentang pemakaman pasien positif corona, nah ada 2 orang, apakah memang cukup, Dok? Bisa dilihat di video yang banyak beredar ya, yang dilakukan hanya oleh 2 orang petugas yang mengangkat peti jenazah, dan tentu itu kesulitan banget ya. Untuk itu kami mohon maaf karena seharusnya memang lebih dari 2 dan sesuai protokol 6 orang, dan itu sudah menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kedepannya hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terkait pasien yang dirujuk ke Jember, apakah memang pasien tersebut PDP? Padahal kan di Banyuwangi sendiri sudah ada rumah sakit rujukan. Ini yang sudah akan dilakukan pada tahapan pengambilan swab untuk pemeriksaan PCR sebagai penentu diagnosa COVID-19 ini. Nah, ketika itu rumah sakit rujukan, pengambilan swab seperti ini kan hanya bisa dilakukan di rumah sakit rujukan ya. Rumah sakit rujukan Banyuwangi, yaitu Rumah Sakit Blambangan, saat itu sedang dalam proses upgrading instalasi ruang isolasinya. Karena tadi sudah saya sampaikan, awalnya Rumah Sakit Blambangan ini kan hanya berkapasitas 4 tempat tidur ya. Kemudian di upgrading, saat ini sudah mampu menyediakan 40 bed isolasi. Tentu itu membutuhkan effort ya, dan belum lagi alat-alat yang datang yang harus diinstal. Oleh sebab itu pada saat itu Rumah Sakit Blambangan kesulitan untuk mengakomodir pemeriksaan swab seperti ini. Nah, kemudian pasien-pasien ini daripada menunggu waktu lama, maka dikirim ke Jember untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Karena di Jember mempunyai 6 rumah sakit rujukan, dengan di Banyuwangi hanya 1. Itu sebabnya tadi sudah saya sampaikan, Banyuwangi pun kemudian mengusulkan tambahan 5 lagi supaya ada 6 rumah sakit rujukan. Nah, setelah dirujuk di Jember, dirawat di sana, dan keduanya sudah pulang. Sekarang ini sudah di rumah masing-masing dalam kondisi sembuh, dan menurut dokter spesialis paru yang merawat di rumah sakit Jember, pasien ini dua-duanya bukan PDP-nya, penyakit biasa saja. Oke dokter, mohon berikan himbauan kepada masyarakat Banyuwangi terkait situasi pandemi saat ini. Selama ini kita mungkin sudah mendengar himbauan-himbauan dari kami atau dari pihak lain, tapi mungkin warga masih belum begitu memahami mengapa harus demikian. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan lagi, kenapa kok kita harus tinggal di rumah, stay at home. Itu penting bagi ibu sekalian semua, karena penyakit ini menular dari orang ke orang. Oleh sebab itu
tidak keluar rumah atau tetap tinggal di rumah itu menjadi bagian dari upaya pencegahan supaya kita tidak berinteraksi dengan orang lain di luar. Maka tinggal di rumah, tidak keluar rumah itu adalah bagian dari pencegahan penularan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus jaga jarak 1,5 meter minimal? Ini didasari bahwa penyakit ini menular secara droplet infection. Droplet infection itu adalah penularan melalui percikan air udara. Ya. Nah, ketika orang berbicara, batuk atau bersin, maka dropletnya ini akan keluar. Dan jarak 1,5 meter itu memberi kepastian bagi kita bahwa dropletnya tidak akan nyampe ke orang lain. Itu sebabnya kita harus jaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, selalu pakai masker. Selalu pakai masker. Masker ini diyakini sebagai penghambat dari droplet supaya tidak keluar. Oleh sebab itu masker pun harus selalu dipakai kepada seluruh masyarakat. Ya. Kalau di awal kasus ini dulu, himbauannya adalah yang sakit saja yang pakai masker, yang sehat tidak perlu. Tapi sekarang sudah semua orang harus pakai masker. Ini sebagai upaya pencegahan. Sekali lagi, masker mencegah droplet tidak keluar dari mulut seseorang. Yang keempat, kita diharuskan selalu cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian semua bahwa yang bekerja ini kan seharian ini kan tangan kita. Tangan kita banyak memegang benda-benda dan barang-barang. Oleh sebab itu tangan kita terkontaminasi oleh banyak mikroorganisme, termasuk virus corona ini. Oleh sebab itu cuci tangan pakai sabun sesering mungkin itu adalah bagian dari membunuh virus corona dan mencegah penularan kepada kita semua. Karena virus-virus atau mikroorganisme yang ada di tangan kita ini akan dengan mudah masuk ke mata kita, hidung dan mulut kita dengan gerakan-gerakan kita. Sekali lagi, cuci tangan pakai sabun menjadi penting. Atau kalau sekarang sudah banyak juga beredar pakai hand sanitizer, sama saja ya. Jadi itu 4 hal paling tidak yang harus selalu dilakukan oleh masyarakat, dan kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat memahami mengapa kita harus melakukan 4 hal tersebut, gitu ya. Nah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Dr. Rio. Ada baiknya memang kita harus mematuhi himbauan yang diberikan dokter. Dan teman-teman yang belum bisa bekerja di rumah harusnya selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Kita berharap semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bersama kita perang melawan corona.